Assalamualaikum semuanya. Pada tahun 2019, kartel Sinaloa menangkap salah satu pengedar dari kartel GAF. Sebenarnya pria itu sudah ketangkap sebelumnya. Tidak hanya satu kali, tapi 2 kali. Nama pria yang akhirnya jadi korban ini adalah Andreas. Andreas ini bukan junior, bukan pemain baru. Dia sudah jadi pengedar narkoba hampir 10 tahun. Tapi sayangnya, pengalaman yang Andreas dapatkan tidak bikin dia jadi semakin bijaksana, malah makin jumawa. Biasanya, kalau orang semakin pengalaman, dia tuh semakin hati-hati dalam mengambil langkah. Tapi si Andreas ini malah jadi angkuh. Gimana tidak dibilang angkuh? Bisa-bisanya si Andreas ini malah jualan di daerah lawan, di wilayah Sinaloa lagi. Dalam ngelakuin bisnisnya, si Andreas ini juga tidak bilang-bilang ke teman-temannya. Dia jualan di Sinaloa sendirian dengan harapan bisa dapat untung banyak. Karena sendirian kan? Biar kalian paham nih, kalau sebuah kartel jualan narkoba di wilayah sendiri, pasti harganya lebih mahal. Kok bisa gitu? Karena mereka lah yang nentuin harga pasar. Jadi mereka bisa ambil untung lebih banyak. Jadi si Andreas ini ngulak dari kartel GAF dan dijual ke Sinaloa. Ketika di Sinaloa, dia ini menjual narkoba di bawah pasar yang udah ditetapin oleh Sinaloa. Jadi pasti banyak dong orang-orang yang beli. Langganan Sinaloa banyak yang pindah ke Andreas. Sebenarnya hal kayak gini emang sering terjadi di dunia kartel. Hal biasa, hal lumrah. Tapi ada satu hal yang bikin bisnis si Andreas ini jadi drama, yaitu adalah masalah cinta. Ketika Andreas jualan narkoba di Sinaloa, dia ini kepincut dengan wanita di sana. Dan si wanita ini adalah saudara dari Sicario kartel Sinaloa. Si ipar dari Andreas ini tidak pernah naruh kecurigaan dengan Andreas. Baginya, Andreas hanyalah pria biasa aja. Singkat cerita, Andreas ketangkep oleh geng yang di dalamnya ada ipar Andreas. Karena tahu Andreas adalah ipar salah satu Sicario, maka Andreas hanya dihajar tipis-tipis dan diusir dari Sinaloa. Bahkan si ipar nyuruh saudaranya untuk menceraikan Andreas. Tapi saudaranya tidak mau. Sejak itu Andreas sudah tidak pernah ke sana lagi. Tapi di belakang itu ternyata Andreas dan istrinya masih intens komunikasi lewat HP. 6 bulan sudah berlalu. Saat itu di Sinaloa, ipar Andreas mendengar kabar bahwa ada penyusup lagi yang berjualan di sana. Rekan-rekannya itu memberitahu ipar Andreas bahwa penyusup itu adalah Andreas. Saat itu, ipar Andreas langsung menghubungi saudara perempuannya. Dia bertanya tentang hubungannya dengan Andreas. Saudaranya ini bilang kalau mereka masih komunikasi intens. Maka karena itu, ipar Andreas ini datang dan menghalangi rekan-rekannya untuk menghabisi Andreas. Tapi dengan satu syarat, jika Andreas tertangkap sekali lagi, maka mereka akan memotong tubuhnya menjadi kecil-kecil. Nah, yang saya sebut sebagai jumawa itu ya ini. Bukannya si Andreas ini malah kayak tobat ya. Dia kayak, ya udahlah saya nggak mau jualan di sana lagi. Tapi bisa-bisanya dia malah jualan lagi di Sinaloa. Bahkan dia ini bawa narkoba lebih banyak lagi. Dan memanfaatkan istrinya yang adalah saudara kandung lah dari Sicario Sinaloa ini. Mungkin si Andreas ngelakuin ini karena dia itu sudah punya pelanggan. Mungkin ya. Tapi ginilah jadinya jika yang ada di pikirannya itu hanyalah uang haram. Sehingga di hari terakhirnya yang paling apes, dia ketangkep oleh kartel Sinaloa di daerah pasar. Video yang akan saya gambarkan ini berdurasi 2 menitan yang direkam pada siang hari di sebuah hutan. Video dibuka dengan korban yang gak make baju duduk di tanah. Di sekitarnya ada beberapa Sicario. Sicario dengan parang langsung menyerang kaki kanan korban. Bagian itu sangat sulit untuk ditonton karena korban masih dalam keadaan sadar dan menyaksikan pemotongannya. Ada Sicario yang bicara di latar belakang yang dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan seperti ini. Inilah yang terjadi jika kamu memaksa berjualan di tempat kami. Kami sudah baik padamu karena kamu punya istri kerabat kami. Tapi sekarang tidak ada ampun lagi bagimu. Istrimu sekarang akan menjadi janda. Sicario dengan parang hampir memutuskan pergelangan kaki. Lalu kaki itu diangkat dan dia menggunakan parang itu untuk menggergaji kakinya dan itu melepaskannya. Dia berpindah ke kaki kirinya dan melakukan hal yang sama.
parangnya cukup tajam untuk memutuskan kaki itu. Saya mual dan mengernyitkan dahi saat menontonnya. Setelah itu, Sicario pindah ke tangan kanannya. Saat dipotong, korban berteriak kesakitan. Adegan itu benar-benar menyeramkan yang membuat tangan kanannya putus. Sicario dengan parang pindah ke tangan kanannya. Tangan kanannya cukup sulit dilepas. Sicario mengangkat tangannya dan dipukulkanlah parang itu ke ketiak korban. Sebelum tangan kanannya putus, videonya pun berakhir. Pasti sangat menyeramkan duduk di sana jadi korban. Ketika kamu tahu para Sicario ini akan memotongmu kecil-kecil. Dan kamu tahu bahwa sebentar lagi kamu akan menuju ke kegelapan. Saya akan mengatakan bahwa video ini adalah video terseram atau salah satu dari 5 video terseram yang pernah saya tonton. Dan saya harus nyaranin kalian untuk tidak nonton video itu dimanapun. Cukup dengerin saya sekali saja, agar kalian tidak perlu ngerasain kengeriannya. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.